Permisi ya, mau berbagi saat jadi ibu di masa kini. Kalau jadi ibu, jadilah ibu. Jangan jadi anak. Atau sebaliknya, anak nggak boleh jadi ibu ya. Nah, ini penting. Anak harus jadi anak. Nggak boleh jadi ibu. Artinya begini nih, atas nama cinta. Cinta yang amat sangat besar, dalam, penuh, pokoknya cinta banget sama anak. Kita nih sebagai ibu seringkali memenuhi semua keperluan anak. Semua. Karena itu tadi, atas nama cinta. Kalau hanya memenuhi kebutuhan, sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi ini pakai embel-embel mengatur dan parahnya memaksakan selera. Kalau jadi ibu, iya harus jadi ibu, jangan jadi anak. Apalagi ibu yang kekanak-kanakan dan parahnya memaksakan anaknya jadi kayak ibu. Kita tuh pasti seneng banget kalau anak patuh, nurut pada ibu ya, bukan nurutin ibu. Sebenarnya anak udah nurut nih, kan harusnya ibu puas dong ya. Tapi mentang-mentang anaknya udah nurut, seringkali masih maksa aja nurutin ibu. Sehingga anak jadi bayang-bayang ibu dan gak pernah jadi dirinya sendiri. Aku pernah kenal satu anak, masih muda banget. Tapi kayak dandanannya kayak ibu-ibu. Ternyata emang ibunya yang selalu mendandaninya. Baju, sepatu, aksesoris, ibu yang pilihkan. Sampai potongan rambut, ibu yang tentukan. Termasuk ke salon mana boleh pergi. Semuanya diatur dan ditentukan. Lagi-lagi atas nama cinta, kepedulian, ingin memenuhi semua kebutuhan anak. Tiap kali anak itu mau pilih gaya sendiri, ibunya selalu bilang, jangan pakai itu, nggak bagus, pakai ini aja. Bahkan sesaat mau berangkat pun, anaknya udah pakai pakaian yang siap untuk pergi, tapi ibunya masih terus kontrol dan berusaha menyempurnakan penampilan anaknya. Dan tentu saja, ala ibu, tinggal selangkah naik mobil. Masih aja diperbaiki, oh kurang ini, kurang itu, bagusan ini, bagusan itu. Nggak hanya soal gaya, selera makan juga harus ikut selera ibu. Aduh, kasiannya. Ya sih, seorang ibu pasti selalu menyarankan makanan terbaik untuk anak-anak. Tapi nggak salah juga kan kalau sesekali anak boleh dong milih sesuai selera makan mereka. Aku juga pernah beberapa kali memaksakan gaya berpakaian anakku. Memang aku nggak sampai menentukan langsung harus ini, harus itu, pakai yang seperti apa gitu. Tapi tiap kali dia memilih satu baju, aku agak-agak berusaha mempengaruhi sambil bilang, ih kok itu sih, bagusan yang ini. Selalu begitu, setiap dia milih, aku selalu berusaha mempengaruhi dan memberikan pilihan lain. Sampai akhirnya dia bilang, biarin dong Ma, aku pilih yang ini aja, kan aku yang pakai. Wow, kalimat yang sederhana banget. Bener juga ya. Kenapa sih aku selalu merampas kemerdekaan anakku? Bahkan hak untuk memilih aja dia nggak punya. Akhirnya aku membiarkan dia memilih sesuai selera. Paling-paling kalau pilihannya terlalu ekstrim, aku hanya mencoba mengingatkan, tapi dengan cara yang bersahabat lah. Bukan pilihannya yang diprotes, tapi biasanya tempat tujuan kita mau kemana yang aku jadikan alasan. Semisal begini nih, kita mau ke pesta. Paling aku bilang, kayaknya kalau ke pesta kamu harus lebih rapi ya. Ini pestanya resmi banget.
Atau dalam kesempatan lain misalnya, kayaknya pilihan baju kamu kali ini kurang cocok deh kalau mau beribadah. Mungkin dipakai ke tempat lain aja ya. Nah, jadi dia mempertimbangkan untuk mengganti karena bukan pilihannya yang kita protes, bukan pilihannya yang kita larang, tapi kesempatannya, tempat kita mau pergi kemana itu yang kita jadikan alasan. Emang sih suka kaget-kaget juga ya lihat gaya mereka. Tapi nggak ada salahnya kan kita beri ruang dan waktu supaya anak-anak itu bisa tumbuh menjadi anak dengan kepribadian tangguh dan terutama sekali menjadi dirinya sendiri. Permisi sekali lagi ya, aku ngomong begini bukan karena merasa ahli, apalagi paham dalam berkomunikasi. Bukan, tapi begitulah kata pengalaman. Sampai ketemu dalam pengalaman lain jadi ibu. Dan tetap seru.